Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester probabilitas dan statistika. Saya menggunakan soal tahun sebelumnya. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share videonya ya. Materi yang kita bahas nanti adalah ada 3 buah soal UTS, kemudian kita juga akan membahasnya. Soal UTS-nya ada 3 soal. Yang pertama tentang data berkelompok, kemudian yang kedua tentang industri semikonduktor menghasilkan komponen elektronik. Ya, ini kaitannya dengan teorema Bayes. Kemudian yang ketiga ya tentang peubah acak ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 kita ketahui bahwa ada data sebanyak 4 kali 15 ada 60 data, kemudian diminta mencari nilai rata-rata, modus, dan mediannya. Kemudian kita diminta menggambar histogram dan kurva distribusi, kemudian juga nilai kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk mencari nilai rata-rata, modus, dan mediannya, mulai dari mengumpulkan data, mengurutkan data, kemudian menghitung jarak atau rentangan datanya, membuat kategori kelasnya, kemudian menghitung panjang interval ya supaya kita tahu berapa intervalnya setiap data, kemudian melakukan penghitungan setiap kelasnya. Baiklah, kita akan membahas mulai dari yang pertama, mengumpulkan data. Jadi data sudah terkumpul seperti ini, ada 4 kali 15 ada 60 data. Kemudian kita urutkan data dari terkecil terbesar, atau kita cari data yang memiliki nilai paling kecil dan memiliki nilai paling besar supaya kita lihat jangkauannya ya. Data terkecil adalah 40 dan yang tertinggi adalah 65 ya. Sudah kita temukan nilainya. Kemudian berikutnya adalah menghitung jarak atau rentangan. Nah, kita akan mencari jarak atau rentangan datanya, maka data tertinggi dikurangi data terkecil atau data tertinggi dikurangi data terendah. 65 dikurangi 40 sama dengan 25. Jadi rentangnya sebanyak 25. Kemudian berikutnya membuat kategori kelas. Ya, kita akan membuat kategori kelas dengan menggunakan persamaan, di mana persamaannya adalah jumlah kelas itu sama dengan 1 plus 3,322 log N. Sehingga kita masukkan jumlah datanya adalah 60, maka 3,322 log 60 sama dengan 5,91 ditambah 1 adalah 6,91. Nah, setelah kita ketemu nilai R dan K, maka selanjutnya kita akan membuat interval kelas ya. Interval kelas atau P, di mana P sama dengan R dibagi K. Jadi rentangan data dibagi dengan jumlah kelas. Jadi 25 dibagi 6,91 akan ketemu nilai 3,62. Maka sebaiknya kita akan melakukan pembulatan ke atas ya. Jadi kita bulatkan supaya intervalnya pas, yaitu adalah 4. Sehingga ketika kita sudah membuat rentangan 4 ya, kita mulai dari bawah, misalkan dari 40 sampai 43, 44 sampai 47, dan seterusnya sampai 64 sampai 67 ya. Jadi nilai terendahnya kita mulai misalkan 40, berarti karena intervalnya 4 jadi 40 sampai 43. Kemudian kita cek datanya itu 40 sampai 43 itu ada berapa data, 44 sampai 47 itu ada berapa data, dan seterusnya ya. Untuk menghitung nilai min atau rata-rata, kita menggunakan rumus yaitu sigma fx kali n. Maka kita harus nanti cari nilai sigma f kali x ya. Jadi kita cari kemudian dibagi dengan jumlah data. Kemudian kita cari nilai median. Nanti nilai median itu menggunakan batas bawah dikali dengan setengah n dikurangi fk dibagi fd dikali interval. Kemudian modus itu sama dengan batas bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 plus D2 dikali interval. Kita akan masuk menghitung min ya. Nah, tadi menghitung min kita perlu mengetahui nilai F kali X-nya ya. Di mana nilai F-nya
Kita tahu bahwa nilainya sudah tadi 9, 9, 9, 15, 8, 6, 4. Kemudian nilai tengahnya atau nilai X-nya ya. Jadi nilai tengahnya antara 40 dengan 43, 44 dengan 47, 48 dengan 51. Ketemu nilainya ini ya, 41,5, 45,5, 49,5 dan seterusnya. Maka kita akan mengalihkan nilai F dikali dengan X ya. 9 dikali 41,5, 9 dikali 45,5. Hasilnya di sini di kolom F kali X. Nah, kemudian di sini ada kolom FK, frekuensi kumulatif. Jadi jumlahnya 9 tambah 0 ya 9. 9 tambah 9 adalah 18. 9 tambah 18 27, 27 tambah 15 42 dan seterusnya sampai 60. Oke, ya. Jadi nilai rata-rata itu sigma F kali X ya. Artinya sigma F kali X-nya ditotalkan, maka kalau di sini kita lihat F kali X totalnya adalah 3122. Kemudian N-nya 60, maka akan ketemu nilai rata-rata 52,03. Selanjutnya, nilai median atau nilai tengahnya kita bisa cari dengan menggunakan persamaan median itu sama dengan nilai batas bawah ditambah dengan setengah kali N. Nah, N ini adalah jumlah data dikurangi FK, frekuensi kumulatifnya ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, kita mesti lihat posisi nilai tengah itu ada di mana ya. Jadi kalau ada data 60, maka letak mediannya ada di mana? 60 dibagi 2 adalah 30. Data ke 30 itu ada di mana? Bukan di sini, bukan di sini, tapi ada di sini. Ya. Jadi di sini datanya itu urutan data ke 28 sampai 42. Jadi 30 masuk di sini. Nah, dari sini nanti kita akan mencari nilai FK dan FD-nya. Nah, FK ini adalah nilai kumulatif sebelumnya, FD ini adalah nilai yang ada di kelasnya, nilai frekuensi yang ada di kelasnya. Ya, sehingga nilai FK itu sama dengan 27, nilai frekuensi kumulatif sebelum dia. Kemudian nilai dari FD itu adalah nilai frekuensi di kelasnya, yaitu adalah 15. Ya. Kemudian untuk nilai mediumnya dari 4,5 ditambah hasil ini, itu sama dengan 52,3. Kemudian nilai modus atau yang sering muncul. Nilai modus atau yang sering muncul kita bisa menggunakan persamaan batas bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali interval. Nah, nilai D1, D2 ini adalah nilai selisih ya. Nilai selisih sebelumnya dan nilai selisih setelahnya. Nah, kita perlu tahu bahwa nilai modus itu ada di mana. Yang paling banyak muncul yaitu nilai di sini 998, maka yang paling banyak itu adalah 15. Nah, selanjutnya ini letak modus itu di 15 itu berada di rentang nilai 52 sampai 55. Sehingga ya, nilai D1 kita peroleh dari 15 dikurangi 9. Ya, 15 dikurangi 9 dengan nilai frekuensi sebelumnya. Kemudian nilai D2 dari nilai 15 dikurangi frekuensi setelahnya, itu 8. Ketemu nilai D1 dan D2, 6 dan 7, maka kita bisa masukkan ke persamaan bahwa nilainya berada di rentang ini, artinya 52 sampai 5, nilai batas bawahnya adalah 51,5, maka 51,5 ditambah 6 dibagi 6 plus 7 dikali 4 akan ketemu nilai 53,35. Ya. Ini adalah nilai modusnya. Untuk histogramnya kita bisa gambar ya, nilainya, nilai tengahnya 41,5, 45,5, 49,5, ini histogramnya masing-masing. Kemudian ini adalah nilai dari kurva distribusinya. Kita lihat distribusinya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ya, dengan tabel yang sama, maka kita akan mencari nilai kuartil. Rumus umum nilai kuartil itu adalah nilai Qn sama dengan batas bawah ditambah 1/4 dikali N min Kf dibagi Fd ya, atau frekuensi kumulatif dibagi frekuensi ini. Di rumus umumnya seperti ini, maka untuk nilai Q1 ya, kita masukkan nilainya nanti ya menggunakan rumus ini, kemudian Q2
menggunakan ini, kemudian Q3 menggunakan ini. Oke, berikutnya kita akan hitung satu persatu. Kuartil pertama, batas bawah ditambah 1/4 kali N dikurangi KF dibagi FD. Nilai kuartil pertama itu berada di urutan keberapa? Maka kita bisa mencari ya, letak kuartil itu sama dengan N dibagi 4. Jadi kalau datanya sebanyak 60 dibagi 4 berarti letak kuartilnya itu ada di posisi urutan ke-15. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk menentukan batas bawah ya. Nah, kalau kita lihat datanya itu ada di urutan ke-15, kuartil pertama 15, berarti berada di rentang sini ya, di 18. Maka dari sini kita akan bisa memperoleh nanti nilai batas bawah itu adalah 43,5. Dan nilai frekuensinya 9. Kemudian nilai frekuensi kumulatif sebelumnya juga 9. Jadi FD-nya 9, nilai sebelumnya juga 9. Kita masukkan nilainya, akan ketemu nilai 43,5 ditambah 1/4 dikali 60 dikurangi 9 dibagi 9 dikali 4. Akan ketemu nilai 46,17. Ya, jadi nilainya 46,17. Berikutnya kuartil kedua. Kuartil kedua ya, kita lihat persamaannya Q2 sama dengan B batas bawah ditambah setengah kali N ya. Karena 2/4 itu sama dengan setengah, disederhanakan persamaannya. Nah, kita akan lihat urutan data untuk kuartil 2 ini ya, ada di berapa ya, setengahnya itu ya. Kalau kita lihat kuartil kedua tuh N/2, 60 dibagi 2 itu ada di data ke-30. Data ke-30 ada di sini ya. Nah, data ke-30 ada di sini, maka ini nanti nilai batas bawahnya 51,5, frekuensi FD-nya adalah 15 dan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 27 ya, 15 dan 27. Ya, 51,5 ditambah setengah kali 60 dikurangi 27 dibagi 15 dikali 4 akan ketemu hasil 52,3. Selanjutnya nilai kuartil ketiga. Kuartil ketiga kita peroleh dengan menggunakan persamaan yang sama. Nah, di sini 3/4 ya. Kita pengen lihat posisi data 3/4-nya N atau data ke 45. Data ke 45 itu ada di sini ya. Sehingga nanti batas bawahnya 55,5, nilai FK-nya 42 dan nilai FD-nya 18 ya. Kita lihat ya, 8 dan 42 kita masukkan 8 dan 42. Kemudian akan ketemu nilai Q3 sama dengan 57. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang teorema Bayes di mana ada peralatan komponen elektronik, ada 3 buah komponen elektronik dengan jumlah produksi masing-masing 50%, 35% dan 15%. Bahwa dari pengalaman sebelumnya biasanya yang ini yang komponen pertama rusak itu atau cacat sebanyak 2%, yang kedua nanti 3% dan yang produk ketiga 2%. Nah, kita diminta menghitung produk yang cacat itu berasal dari komponen elektronik E3 ya. Nah, jika kita anggap C itu komponen elektronik mengalami kerusakan atau cacat dan komponen 1 E1 dan E2 itu sama dengan komponen E2 dan E3 sama dengan komponen E3, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini ya, bahwa probabilitas komponen 1 ya karena dia produksinya sebanyak 50% itu sama dengan 0,5. Probabilitas komponen kedua itu adalah 0,35 dan probabilitas komponen ketiga itu adalah 0,15. Kemudian probabilitas komponen 1 cacat, komponen 2 cacat masing-masing nanti 0,02, 0,03 dan 0,02. Kemudian yang diminta adalah bagaimana probabilitas ya produk yang cacat itu berasal dari komponen elektronik E3 ya. Jadi yang cacat tadi berasal dari E3. Bagaimana caranya? Kita menggunakan teorema Bayes.
Ya, kita akan masuk bahwa untuk mencari probabilitas komponen yang cacat ya berasal dari komponen E3 itu adalah probabilitas E3 dikali probabilitas C dipengaruhi E3 dibagi dengan nilai probabilitas E1 dikali probabilitas CE1 ditambah probabilitas E2 dikali probabilitas CE2 ditambah probabilitas E3 dikali probabilitas CE3. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya 0,15 dikali 0,02 kemudian dibagi 0,5 dikali 0,02 ditambah 0,35 dikali 0,03 ditambah 0,15 dikali 0,02. Kita hitung hasilnya sebanyak ini. Kemudian kita jumlahkan yang bawah dan dibagi ya 0,003 dibagi 0,235 akan ketemu nilai 0,127. Nah, maka inilah ya komponen yang cacat itu berasal dari komponen ketiga itu adalah sebesar 0,127. Selanjutnya soal yang ketiga yang terakhir. Jika diketahui pembacak yang menyatakan umur dalam satuan jam dari sebuah jenis lampu, fungsi kerapatannya adalah diketahui fungsi kerapatannya 100.000 dibagi X pangkat 3 di mana nilainya X lebih besar dari 100 untuk X lainnya. Hitung berapa harapan umur jenis bola lampu tersebut. Kira-kira berapa lama dia bisa hidup ini. Kita gunakan persamaan tadi untuk mencari solusinya. Harapan umur jenis bola lampu ya kita menggunakan persamaan mu sama dengan ekspektasi X itu sama dengan integral X ya dikali 100.000 dibagi X pangkat 3 ya. Ini rumus umum. Kemudian batasnya dari 100 sampai hingga karena diminta lebih besar dari 100. Kemudian nilai mu ya kita masukkan 100 sampai ini, X-nya dengan X kita bisa hilangkan ya. Yang nilainya ya 100.000 per X kuadrat dx. Ini kita naikkan ke atas jadi 100.000 dikali X pangkat minus 2. Baru kita integralkan. X pangkat minus 2 kalau integralkan akan memperoleh hasil 1 per min 1 X pangkat min 1 dikali 100.000 dengan batas 100 sampai hingga ya. Kemudian kita masukkan nilainya, batasnya, maka akan ketemu nilai sebanyak 1000 jam ya. Ya, kita masukkan nilai-nilainya akan ketemu nilai sebanyak 1000 jam. Sehingga jadi bola lampu tersebut diharapkan berumur rata-rata 1000 jam. Ya, terima kasih demikian video pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Dan di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.